Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Suamanda Ika Novikasari, Eskom Mkom. NIDN saya 0603119003. Saya merupakan dosen tetap di lingkungan Universitas Ngudi Waluyo pada program studi Teknik Informatika sejak tahun 2017. Bidang spesialisasi saya yaitu pada bidang sistem cerdas dan rekayasa perangkat lunak. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang teknik pengajaran yang selama ini saya lakukan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah algoritma dan pemrograman dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membahas tentang definisi dan penggunaan algoritma dan bahasa pemrograman untuk menyelesaikan permasalahan menggunakan logika atau yang berkaitan dengan logika. Submateri dari mata kuliah ini adalah pengertian algoritma, pengertian pemrograman, pengertian bahasa pemrograman, pseudocode dan flowchart, tipe-tipe data dan operator, kemudian ada percabangan, perulangan, kemudian ada fungsi dan prosedur, kemudian pengurutan dan pencarian. Harapannya setelah mahasiswa menempuh mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu menerapkan dan mengaplikasikan teknik-teknik algoritma dan pemrograman untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang metode DIA yang saya laksanakan. Pertama, delivery. Bagaimana cara saya menyampaikan materi kepada mahasiswa? Materi saya menggunakan acuan textbook. Ada 2 textbook yang saya gunakan. Yang pertama, textbook berjudul Algorithm, karya Robert Sedgwick dan Kevin Kane. Kemudian untuk yang kedua, buku berjudul atau textbook berjudul Pemrograman C++ Mudah dan Cepat, karya Budi Raharjo. Yang kedua, interaction. Bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa? Ada 3 saluran komunikasi yang saya gunakan ya. Ada 3. Yang pertama, ketika luring di dalam kelas atau ketika daring di Google Meet yang saya gunakan. Bagaimana cara saya berinteraksi yaitu dengan cek pemahaman kepada mahasiswa. Setelah saya menyampaikan materi, kemudian saya tanyakan kepada mahasiswa tentang materi yang saya sampaikan guna untuk cek pemahaman mahasiswa. Atau saya mempersilahkan mahasiswa untuk bertanya ketika mereka tidak paham atau kurang paham pada materi yang saya sampaikan. Kemudian saya juga menggunakan WA Group. Nah, dalam WA Group biasanya digunakan untuk diskusi tentang tugas-tugas yang saya berikan kepada mahasiswa. Kemudian saya menggunakan juga Sipolin, e-learning yang disediakan oleh Universitas Ngudi Waluyo. Dalam Sipolin, saya bisa share materi dan share tugas, atau mahasiswa juga bisa mengumpulkan tugas melalui Sipolin. Yang ketiga, assessment atau penilaian. Pada pertemuan pertama di setiap mata kuliah, dosen dan mahasiswa akan menyepakati kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan berisi jadwal perkuliahan, bahan ajar yang digunakan, serta bobot penilaian. Sehingga diharapkan mahasiswa dapat mempersiapkan diri atau menyiapkan strategi agar perkuliahan dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan nilai yang maksimal. Bobot penilaian yang saya gunakan biasanya adalah 40% tugas jika mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktikum dan teori ya, atau teori praktikum. Skema bobot penilaian yang saya gunakan yaitu tugas 40%. Kenapa 40%? Karena mata kuliah yang saya ampu ini sebagian besar adalah mata kuliah teori dan praktek. Kalau teori saja biasanya lebih sedikit, namun tidak kurang dari 30%. Kemudian keaktifan di kelas, saya beri bobot 10%. UTS dan UAS saya beri bobot sama, yaitu 25% masing-masingnya. Cara saya mendapatkan nilai dari mahasiswa, yaitu dengan cara memberikan pertanyaan pada saat tatap muka, jadi dapat menilai keaktifan dari mahasiswa, kemudian memberikan tugas dan kuis, kemudian memberikan tugas besar yang akan dikumpulkan di akhir semester atau di akhir perkuliahan. Tugas besar itulah yang menjadi bobot tertinggi atau terbesar pada bobot penilaian tugas. Kemudian untuk UTS dan UAS dilaksanakan secara
daring atau luring berdasarkan jadwal yang dikeluarkan oleh prodi. Kemudian untuk mata kuliah khusus teori praktek seperti mata kuliah algoritma dan pemrograman ini, terdapat UAS praktikum. Jadi UASnya ada 2, di samping UAS teori juga ada UAS praktikum. Selanjutnya akan saya tampilkan cuplikan perkuliahan luring praktikum algoritma dan pemrograman di laboratorium praktikum dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kita akan bahas tentang array ya. Sebelum itu saya coba mengingatkan yang kemarin kan kita sudah sampai di perulangan. Sudah saya jelaskan tentang perulangan. Coba siapa yang masih ingat perulangan ada berapa macam? 3 ya. Yang pertama for to do ya kan. Terus 2 while to do. Yang ketiga while ya. Nah, terus siapa yang masih ingat perbedaannya for sama while? Ayo angkat tangan coba. Siapa? Lupa? Kok lupa? Siapa tadi ya? Oh ya, saya ingatkan lagi. Kalau for itu kan for to do. Jadi apa? Kalau while kerjakan dulu baru. Nah, kalau while itu dikerjakan dulu baru dicek kondisinya apakah memenuhi syarat perulangannya atau enggak. Jadi minimal itu kalau while dikerjakan dulu baru dicek. Nah, kalau for to do dicek dulu baru dikerjakan. Jadi pasti perulangannya bisa 0 perulangan. Kalau while itu pasti minimal 1 karena 1 kali sudah diituin dulu, sudah dikerjakan dulu gitu ya. Arraynya huruf. Nama variabel arraynya huruf. Terus yang itu jumlah dari array. Jumlah elemennya berapa itu? 5 ya. Jadi yang baris kedua itu kita mendeklarasikan variabel dengan nama umur, tipenya integer, jumlah elemen arraynya 5. Tuh, paham ya? Sebentar, kalau yang ini, ayo gimana ya? Kok huruf sikunya ada 2? Gimana? Kalau huruf sikunya 2 itu array 2 dimensi. Ya. Jadi masing-masing namanya ada. Jadi array 2 dimensi ya. Kita kan nama itu bertipe char. Kan satu elemen aja kan dia merupakan array juga kan. Nah, ini berarti dia bisa 20 elemen. Namanya ada 20 gitu. Bisa menyimpan nama 20. Ada yang ditanyakan dulu? Sudah paham belum untuk mendeklarasikan? Sudah? Mana suaranya? Sudah. Oke, lanjut. Nah, ini bagaimana kita mengakses elemen array? Untuk mengakses elemen array kita harus menuliskan indeksnya ya. Ini coba dicontoh 2. Misalkan kita ingin mengambil nilai yang terdapat pada elemen kelima di array yang bernama umur. Tadi ya kan kita pakai patokan contoh yang tadi ya, yang umur tadi ya. Yang 20 elemen tadi. Tapi kita mau ambil yang elemen nomor 5. Gimana cara menulisnya? Nah, seperti ini ya. Nih. A. Apa A? A-nya itu variabel yang kita gunakan untuk menyimpan tadi ya. Kan itu tadi. Menampung nilai tersebut dalam sebuah variabel yang bertipe integer, misalkan A. Nah, jadi kita buat variabel baru nih bernama A. Ilustrasikan sebagai ember namanya A. Mau kita isinya mengambil dari variabel umur tadi yang elemen nomor 5.
salah itu. Ini kurung siku ya. Ini bukan kurung biasa ya, kurung siku. Saya edit dulu deh. Ambil. Nah, penulisannya benar dia. Kurung siku. Kurung siku. Elemen keberapa yang mau kita ambil? Elemen kelima kan tadi. Nah, seperti ini. A sama dengan umur elemen kelima. Jadi ambil umur elemen kelima masukin ke A. Nih. Cara menuliskan di program seperti itu. Di bahasa pemrograman C++ ya. Gitu. Nah, sekarang coba kalau saya pengen memasukkan elemen umur yang ke-20 di variabel B. Gimana caranya? Ayo. Gimana caranya? Ayo coba. Ada yang bisa? Bisa coba? Ayo siapa? Ayo siapa? Sekar, mau Sekar? Mau coba? Jangan malu-malu, ayo. Gak bakal dimarahin. Kan biar saya tahu kalian paham atau enggak. Ayo. Mau? Coba? Gimana coba tadi? Memasukkan atau menyimpan isi dari variabel umur tadi yang elemennya nomor 20 disimpan di variabel B. Itu gimana penulisannya? Tinggal gantinya sih B sama dengan umur. Terus itu kurung siku terus 20 kurung siku di rumah. Oke, benar. Gitu ya, semuanya gimana? Paham? Oh ya. Terus kita lanjut. Nah, iya proses nih. Ketika y-nya sama dengan 0, y-nya 0, nah ini elemen ke 0, ya. Terus umur ke y, umur ke 0 berarti kan, umur ke 0 3 sesuai dengan ini, gitu ya, sesuai semua sesuai. Nah, sekarang kita coba kalau pakainya 1 gimana? Ini mulai dari 1 sama dengan 5. Ininya 6. Ini nggak usah dikasih sama dengan juga nggak apa-apa, tapi asal yang X terakhirnya itu sama dengan jumlah elemennya. Ya. Terus ini juga dari 1 ininya 6. Ya, ingat. Kalau kita pakainya mulai dari 1, ketika mendeklarasikan ditambahin 1. Kali 5 tambah 1 6. Nih, kan mulai dari 1 langsung ya. Nolnya kita nggak pakai gitu. Berapa tadi? 5 8, yang bener, jangan ganjil terus. Apa lagi? 12. Apa lagi? Hah? 17. 5. Yang terakhir berapa? 20. Nah, dia juga akan ikut dari 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kan intinya sama-sama kita menampilkan 5 elemen gitu ya. Gimana, paham nggak? Paham ya? Terus kita lanjut. Nah, coba ini tadi ya. Ini merupakan contoh program yang saya pakai ini tadi. Coba sekarang saya minta kalian praktekkan dulu. Tapi sudah. Nah, ini kelihatan semua ya. Tapi ingat, ini kalian coba, terus saya coba kasih tugas ke kalian, tugas dikerjakan sekarang setelah membuka ini. Kalian buat
Ayo udah belum? Ayo. Ingat ya, itu salah satu karakter aja atau kurang titik koma itu bakalan error. Jadi diteliti lagi ya. Kelihatan nggak? Pindah ke depan kalau nggak kelihatan ya. Nah, itu coba errornya banyak kan. Nah, ketika kalau error ini udah dibaca. Nah, ini kan udah kelihatan. Nah, Ini kurang ini. kan kurang titik koma, kurang satu kurung gitu juga bakalan salah. Nanti errornya di sini nanti dibaca, terus dicek, baru diperbaiki. Tuh. Nah, ini juga errornya di mana? Itu sebenarnya errornya ada infonya di bawah. Nah, dibaca. Mungkin kurang titik koma, apa kurang petik. Besar kecilnya huruf itu juga ngaruh ya. Nama variabelnya kalian pakai huruf besar atau kecil. Ada yang tanyakan, mungkin ada yang error programnya. Tadi sesuai ya? Apa? Mintanya tadi saya nama variabelnya itu nomor absen, jumlah elemennya 30. Ada yang belum selesai? Ada yang error? Gimana? Errornya gimana, Mas? Nah, kalau ada error ini, nih. Expected kurung-kurang at the end of input. Nah, itu berarti kurang-kurung-kurawal. Yang sebelum nih. Kurang-kurung. Nah, coba ini. Ketika ada kurung-kurawal buka, itu pasti ada kurung-kurawal tutup. Jadi dicek jumlah kurungnya. Ayo. Itu di enter. Nah, kurung-kurawal itu udah muncul lagi satu. Nah, bisa kan? Bisa. Oke. Nah, coba. Tadi kan diminta untuk variabelnya namanya absen, elemennya 30. Udah, coba dijalankan dulu, coba bisa nggak? Oh, ya bener, sudah bisa ya. Kan dari awal, dari 1. Tapi ingat, kalau kamu dari 1, itu berarti 30 tambah 1. Deklarasinya ditambah 1 jadi 30. Karena kan kalau kamu dari 1 gini, elemen ke nolnya kan nggak dipakai. Nah, kan berarti jumlahnya cuma 29. Ya, kan indeks array-nya kan mulai dari 0. Jadi, antisipasinya ketika deklarasikan jumlahnya array-nya 30 itu ditambah 1, jadi 31 gitu. Nah, terus yang ini nilai akhir X-nya berapa? 31 juga. Nah, gitu. Di bawah juga ketika menampilkan juga sama. 31. Nah, biar nanti benar-benar ada 30 data. Dicoba nanti 30 kali. Semangat ya, dicoba. Yuk, kita coba bareng-bareng. Baris ke-18, for INT I sama dengan 0. Nilai awalnya I 0. Ini kan udah 0 karena berdasarkan indeks array-nya mulai dari 0, ya kan? Terus sampai I kurang dari 5. Nah, berarti nilai awal I-nya kan 0. Nah, ketika I-nya 0, kan memenuhi syarat ini ya, kan kurang dari 5. Terus kan masuk ke dalam perulangannya, masuk ke baris 19. Dia dicek. Nah, ini saya isi dulu ketika nilainya 0 I. Baris 19 mengecek apakah A indeks ke I sama dengan cari. Ini kan array A indeks ke I. Berarti kan A indeks ke 0. Iya kan? Nah,
ya. Jadi ini prosesnya. Cek kondisi, apakah 5 sama dengan 9? Tidak. Ketika tidak, berarti kan tidak masuk ke garis 20 sampai 22, ya kan? Nah, langsung ke keluar dari if-nya, terus i-nya plus 1, i plus plus, jadi kan i-nya plus 1, 0 plus 1, 1, ya kan? Paham? Nah lanjut, ketika i-nya 1, dia memenuhi syarat juga kan masuk perulangan ini. Jadi masuk indeks ke 1, ya kan? Terus dicek lagi if a indeks ke 1 sama dengan cari, maka kan dicek a indeks ke 1 berapa? 7, ya kan? 7 sama dengan 9, sama enggak? Tidak. Nah, ketika tidak, hasil juga tidak berubah ya, variabel hasilnya. Ya, ini juga saya screenshot dulu. Saya share di grup. Biar ingat. Kalian nanti bisa coba lagi di rumah masing-masing. Grupnya saya belum, saya kirimkan di konting aja ya, nanti biar bisa di grup. Oke. Nah, coba ada yang ditanyakan? Sudah paham? Nah, sekarang coba kalau sudah paham, ini tadi kan sebentar saya akan lagi akan ada kasus yang berbeda. Ini tadi kan kebetulan nilai yang dicari 9-nya itu ada 1. Gimana coba kalau 9-nya ada 2 atau yang dicari itu isinya ada 2? Ya misal ya, ini 3, 6, 3, 1, 8. Nah, nilai yang dicari 3. Ya. Nah, dia langsung nilai yang dicari terdapat pada indeks ke-0. Nah, padahal indeks kedua itu ada 3 lagi. Ya kan? Ini programnya tercetak seperti ini. Tapi saya pengen kalian sekarang ini ya, exit-lah program ini. Programnya diedit. Gimana caranya nanti tampilannya nilai yang dicari terdapat pada indeks ke-0. Terus karena di sini indeks kedua juga 3, dia juga muncul nilai yang dicari indeks ke-2 gitu. Ayo, coba silakan untuk latihan. Saya akan cek pemahaman kalian apakah bisa mengubah, diedit sedikit aja kok, diedit sedikit agar bisa nanti tampilannya bisa mencari 2 gitu. Oke, coba silakan dicoba dulu. Nah gitu, jadi saya mengajari kalian dari awal itu biar tertata rapi, biar gampang dimengerti gitu. Bukan tadi untuk 2 nomor ya. Itu saya pikir ini kalau diubah jadi 2 bakal jadi 2 gitu. Bukan. Ternyata bukan. Nah, variabel hasil ini kan itu hanya menyimpan ya nanti kalau ada 2 hasilnya ada 2, nanti variabel hasil juga akan 2. Tapi ini kan tetap 1. Jadi kan ini di dalam perulangan. Ketika ditemukan lagi baru ditambah 1 hasilnya. Jadi untuk bikin dia 2 itu gimana ayo? Coba diperhatikan alurnya ya. Alurnya kan ini ya. Tadi kan saya menjelaskan break ini untuk apa? Untuk keluar dari perulangannya kan? Iya. Coba breaknya dihapus. Oh. Nah, bisa ya? Udah paham kan? Oke, semangat ya. Ada yang jangan lagi? Ayo semangat, coba-coba trial and error. Jadi kalian harus berani trial and error ya, nggak boleh takut-takut mencoba. Kalau nggak dicoba nggak tahu gitu. Ayo kembali ke tempat masing-masing. Ya, waktunya sudah mau habis. Ayo coba angkat tangan siapa yang belum berhasil. Angkat tangan, yang tinggi yang belum berhasil. Lumayan ya, separuh.
Oke, tapi lumayan separuh sudah berhasil. Saya akan jelaskan kenapa kok kalian enggak, padahal cuma satu baris aja yang dihilangin udah beres. Penasaran ya? Siap-siap besok ya. Tadi coba perhatikan. Tadi kan saya bilang fungsinya break itu tadi untuk apa? Untuk keluar dari before, ya kan? Keluar dari perulangan itu. Coba kalian breaknya dihilangin. Ayo coba semuanya. Breaknya dihilangin. Nanti hasilnya seperti apa coba? Breaknya dihilangin, terus di sini di setelah i itu dikasih handle. Ya. Cuma gitu doang. Coba deh, berhasil nggak? Ya, jadi paham ya. Setiap kata, setiap huruf yang kalian tuliskan di sistem programnya, kalian harus paham itu fungsinya untuk apa. Ya. Kalau tadi yang jeli mendengarkan, saya sudah jelaskan breaknya tadi untuk apa. Nah, itu lebih dihapus. Udah beres kan? Berapa menit kerjainnya? 1 menit aja udah cukup. Ya. Oke, silakan coba di rumah. Terus ini waktunya kita sudah mau habis. Jadi hari ini tadi kita sudah selesai membahas tentang array, ya, array dan penggunaannya. Ini contoh penggunaan array pada pencarian. Ini pakai sequential search. Jadi algoritma pencarian itu banyak macamnya. Dan yang saya implementasikan ini itu sequential search. Dan untuk materi sequential search secara teorinya sudah saya share di Simulink. Ya, ini akan kita bahas secara teorinya di minggu depan. Dan kita juga bahas algoritma pencarian lainnya, ya. Nah, ini bisa kalian unduh di Simulink. Tuh, di 672. Jadi bahan ajar 672 sequential search. Sudah saya kasih akses untuk kelas kalian ya. Nah, terus minggu depan kita akan bahas sequential search dan binary search. Ada 2. Di dalam ini PPT-nya sequential search. Ini nanti ada contoh latihan, contoh soal di slide terakhir. Nah, ini kalian coba kerjakan juga ya. Buat latihan aja. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke? Udah paham ya? Ada yang ditanyakan dulu? Udah ada? Oke, kalau sudah cukup, kita akhiri pertemuan hari ini ya. Mohon maaf apabila banyak salah. Tetap semangat belajar. Sampai ketemu minggu depan. Jaga kesehatan baik-baik ya. Tetap jaga jarak dan makan yang banyak ya.